Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan kembali berbagi tentang tabiat buruk berutang. Sudah melihat atau menonton video sebelumnya di mana saya sudah menyampaikan memahami bagaimana pentingnya dalam kehidupan ini, apakah kebutuhan atau keinginan. Kemudian saya juga menyampaikan ada 36 tabiat buruk berutang. Kemarin video sebelumnya sudah ada satu tabiat buruk berutang, yaitu kecanduan. Nah, kalau belum nonton silahkan simak video sebelumnya tersebut. Nah, kali ini saya akan berbagi untuk tabiat buruk utang yang berikutnya, ya. Yang kedua, di mana tabiat buruk utang yang berikutnya ini adalah yang namanya utang itu akan terus bertambah nilainya. Bertambah, bertambah dan terus bertambah, akhirnya tidak bisa membayar utangnya. Bahkan untuk membayar bunganya saja pun kesulitan. Ini yang terjadi pada banyak masyarakat yang berutang. Jadi hati-hati, tabiat berutang akan membuat nilainya uang yang diutangi akan terus bertambah sampai akhirnya tidak sanggup membayar utang tersebut, bahkan membayar bunganya pun tidak sanggup. Kenapa? Ya begitulah, ketika seseorang sudah mulai berutang, kemarin sudah disebutkan sebelumnya kecanduan, terus bertambah hutangnya, akhirnya hutangnya semakin besar, akhirnya membuat dia pusing, stres, sampai tidak sanggup membayarnya karena sudah terlilit utang. Boleh kita coba mengingat, mereview, coba pertama kali kita berutang, berapakah hutang kita? Apakah besar atau kecil nilainya? Ya, tentunya nilainya dari kecil. Ada yang berutang ya mungkin hanya awalnya ratusan ribu, tapi bisa jadi ratusan juta. Kalau saya juga pernah mengalami, sebelumnya saya juga pernah berutang, hanya ya waktu itu sih kecil ya, 5 juta, itu terus bertambah. Dan juga ada juga utang kartu kredit. Ya, kalau kartu kredit ini bisa dilihat ya, nilainya juga bertambah dan terus bertambah. Bahkan saya pernah berutang dari kartu yang nilainya cuman limit 5 juta, karena saking percayanya pihak lembaga keuangan sehingga saya dengan mudahnya mendapatkan kartu kredit. Akhirnya itu uang bisa saya dapatkan dengan mudah, bukan lagi 5 juta tapi bisa mencapai 500 juta. Tapi itu dulu saya sadar, akhirnya ternyata membuat saya kesulitan membayar. Jatuh tempo, saya sudah bingung mau dari mana ini sumbernya. Nah, kalau sewaktu kita masih salah seperti saya dulu melakukannya, ya jalan termudah bagaimana? Ambil utang ya dari tempat yang lain. Kalau saya punya kartu kredit waktu itu hanya 3 gold, 12 lagi platinum, kebayang berapa banyak, dan dengan mudahnya gesek untuk mendapatkan uang membayar yang jatuh tempo. Kemudian jatuh tempo lagi, kartu yang berikutnya gesek lagi, bayar untuk yang jatuh tempo lagi. Astagfirullah. Itulah yang terjadi. Jadi yang sering kita dengar gali lubang tutup lubang itu kenyataan. Bahkan bukan lagi gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup empang. Semakin besar yang harus ditutupi karena utangnya semakin membesar. Belum lagi kalau ditambah dengan bunganya, bahkan kena denda kalau terlambat. Astagfirullah. Nah, hati-hati
Kalau sudah kena tabiat buruk berutang, terkadang kita mencari pinjaman untuk mendapatkan uang ke sembarangan tempat. Maksud saya, maaf ya, sampai ke rentenir yang sudah jelas itu akan mencekik leher, dalam arti mencekik keuangan kita, di mana bunganya untuk rentenir ini sangat tinggi. Saya kemarin ada seorang bapak menjumpai saya, dia hanya berutang nggak banyak, kecil, 2 juta saja. Tapi diakuinya sekarang dia itu kesulitan. Dia kalau dibilang untuk pembayaran sudah mencapai angka tersebut, tapi karena perjanjiannya bunga 20%, maka dia hanya bisa membayar bunganya saja setiap bulannya. Karena apa? Karena kehidupannya sendiri memang tidak mencukupi, tapi ada keinginan lain sehingga dia pinjam uang. Nah, karena kebutuhan hariannya juga tadi terbatas untuk mendapatkan uangnya itu, sehingga yang dibayar setiap bulan hanya bunganya saja. Nah, hati-hati di sini. Kalau sudah demikian, kebayang utang tidak selesai, nilai terus bertambah, akhirnya mulailah seperti yang saya ceritakan di kecanduan. Hanya ada 4 langkah yang bisa biasanya untuk menyelesaikan. Pilihannya yang ke 1, 2, 3, atau 4. Semoga jangan sampai ke 4. Nah, itu bisa tonton video sebelumnya. Oke, itu saja untuk tabiat buruk berutang yang kedua ini. Insyaallah saya akan share berikutnya tabiat buruk berutang yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan sampai jumpa di video lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mengampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.